saya ngopi dulu nih, Pak Nofri ya. Yes. Diseruput tuh, Pak. Iya. Oke, nah sekarang secara teknis bagaimana nih mengimplementasikan dari money management tadi yang Pak Nofri sudah cerita panjang lebar tadi nih? Oke, jadi kalau kita bicara money management, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Misalkan, yang pertama adalah winning rate. Ini bukan urut-urutan seberapa penting, tetapi saya bahas winning rate ini karena kebanyakan Pak Ade, pemula itu nanyanya winning rate. Iya, menang-menang terus pengennya. Apa sih winning rate? Winning rate itu kira-kira akurasi frekuensi kemenangan atau profit dibandingkan kekalahan. Biasanya Oke. dalam persentase. Iya, Misalkan nih, 10 kali entry, profitnya 7 kali, loss-nya 3 kali, maka dikatakan winning rate-nya 70%. Tinggi ya, cukup tinggi itu. Dan inilah yang paling sering ditanyakan oleh pemula. Dianggap kalau winning rate-nya 90%, 80% bagus, dan kalau winning rate-nya 50%, 60% jelek. Iya. Nah, kenapa saya katakan ini berbahaya? Kita masuk aspek yang kedua yang disebut dengan risk-reward ratio. Oke. Risk reward ratio ya. Rasio perbandingan antara resiko dan reward tentunya. Misalkan SL-nya berapa, TP-nya berapa. Biasanya yang disebutkan risk-nya dulu, Pak, yang di Iya. depan. Dan Oke. itu pakai perbandingan. Kalau umpamanya SL-nya 50, TP-nya 50, maka dikatakan RR-nya 1:1. Oke. Kalau dikatakan profitnya misalkan 20, SL-nya 40, maka risk and reward-nya 2:1. Karena 40 2 kali lipat dari 20. Nah, ini ada tabel perbandingan yang mestinya bisa membuka wacana Anda yang lebih mengedepankan winning rate. Yang pertama, misalkan, asumsi 10 kali entry. Winning rate-nya 80%, berarti ada 8 kali dia profit. Iya. SL-nya minus 40, TP-nya 40, berarti RR-nya 4:1. Oke. Kalau profit 10 pip, kalau loss minus 40 pip. Kita cek, loss 2 kali 40 berarti minus 80. Profit 8 kali tapi 10 pip 10 pip. Oke. Berarti kan 80 pip juga. Iya. Sehingga hasil akhirnya 0. Winning rate yang tinggi belum tentu hasil akhirnya bagus. Iya. Kalau RR-nya tidak imbang. Tidak seimbang ya tadi antara SL dengan TP-nya ya. Perhitungan. Dan kalau kita bicara contoh yang kedua, Oke. misalkan winning rate-nya hanya 50% Pak De, atau 50-50. Tetapi kalau dia loss itu minus 40, kalau dia profit 60. Sehingga kita bilangnya RR-nya 1:1,5. Iya. Sehingga untuk singkatnya, hasil akhirnya itu kita profit 200 pip. Selisih dari 4 kali 40 itu minus 160, 6 kali 60 itu 360. Padahal winning rate-nya hanya 60%. Ya ini bagus nih ya Pak Nofri ya, ilustrasinya dari Pak Nofri ini. Jadi memang winning rate tinggi juga belum tentu menghasilkan profit yang baik juga untuk kita ya. Atau winning rate yang rendah pun belum tentu jelek juga gitu kan. Yes. Iya, itu semua tergantung daripada kita bagaimana menyiasati daripada loss dan profitnya itu yang tadi Pak Nofri bilang. Bagus nih ininya. Makanya kita harus smart. Iya. Jangan konsentrasinya ke winning rate. Iya. Saya nggak bilang winning rate tidak penting, tetapi Anda harus hati-hati memaknai winning rate ini. Kalau misalkan dikatakan winning rate saya 80%, nanti dulu. Oke, kalau winning rate 80%, kalau profit tuh berapa? Kalau Iya. loss tuh berapa? Iya. Ini yang lebih penting.
Karena kalau kita bicara ilustrasi di sektor real, Pak Ade, kita dagang nih. Kemudian kita menargetkan keuntungan dari 1 kilogram cabai misalkan 20.000. Iya. Pertanyaannya, target loss-nya berapa? Oke. Kan kita maunya kalau bisa target loss lebih kecil, dan kalaupun tidak bisa lebih kecil, minimal sama. Kalau untung 20.000, kalau rugi juga 20.000. Oke. Tetapi Ya, benar-benar. saya tidak menjudge bahwa trader-trader yang RR-nya itu tidak imbang menjadi jelek. Tunggu dulu, nanti kita bahas nih. Ya. Terutama misalkan trader-trader yang gaya tradingnya scalping. Karena kalau kita bicara scalping, biasanya RR-nya tidak imbang. Cuma kalau mau scalping yang profesional, maka dia harus melewati fase-fase tertentu dalam kaitannya dengan psikologi dulu. Oke. Karena dibutuhkan winning rate yang sangat tinggi, sementara RR-nya tidak imbang, lebih besar risk-nya, sehingga pertanyaannya, winning rate yang sangat tinggi itu dimiliki nggak oleh seorang pemula? Oke. Jadi harus smart. Iya. Nah, itu winning rate kembali lagi ke investasi bodong kemarin, tiap hari dikasih winning rate 1% per hari, tapi kena loss-nya langsung uang hilang semua. Saya sering bercanda, kalau profit scalping, Pak Ade. Iya. Kalau loss swing. Swing langsung berubah teknik. Jadi kalau misalkan floating profit nih, 1 poin dimakan dalam tanda kutip. Iya. Tetapi kalau floating loss 2 poin, 3 poin, 5 poin, ditahan-tahan. Berani ya. Sampai dia tahan. margin call. Iya. Itu psikologis penting juga tuh Pak Nofri. Boleh kapan-kapan kita di Boleh, Pak. MEFX Coffee Trade berikutnya nanti kita bahas masalah psikologis itu penting Coffee juga. trade ya, Pak ya? Iya. Ya, coffee trade 3. Nanti Coffee kan Trade 3. takut menang berani kalah, Pak. Nah, itu boleh tuh kita bahas Jadi loh. kalau lagi profit, dia Iya, takut malah takut cepet-cepet menang. diambil. Nah, tapi kalau lagi floating loss, berani Ditahan, kalah. berani sampai margin Nah, call. ini harus disiasati dengan baik. Bicara mengenai money management trading tenang-senang, Iya, di mana nomor 1 aspeknya risk and reward, kalau bisa RR-nya itu 1:1, Pak Ade. Oke. Jadi maksudnya kalau bisa tuh begini, trading plan awal kita tuh 1:1. Soal realisasi dapat 1:1 atau tidak, itu urusan nanti. Iya. Implementasinya misalkan, waduh, 1 hari belum ada yang laku nih, ya kita harus bernegosiasi dengan pasar. Ya udahlah, Oke. untuk kali ini saya input SL 50, TP 50, tapi lagi floating profit 25 pip, dan saya lihat pada sebuah posisi buy, ini resistennya kuat banget nih, susah dijebol, maka kita boleh saja melakukan aksi profit taking, tentunya dengan alasan yang rasional. Nah, nanti kalau kita semakin pandai, maka RR-nya itu biasanya akan semakin besar reward-nya. Jadi para profesional yang hebat itu RR-nya, Pak. Iya. Jadi dia bisa kalau loss 50 pip, kalau profit 100 pip. Disitulah nanti kita tingkatkan kemampuan kita. Baru nanti masuk ke winning rate, kalau bisa metodenya nih, setelah di back test menghasilkan akurasi minimal 60%. Iya. Karena kalau 60/40 ada selisih 2 kali kemenangan dan RR 1:1, account kita sudah tumbuh. Nggak usah cari yang winning rate-nya 90%. Iya. 60/40 saja kita sudah happy. Selain mengenal daripada bisnis yang sedang kita jalankan, juga kita harus mengenal diri kita juga ya. Kita ini siap terima kerugian itu di angka berapa, bagaimana emosinya, apakah sudah siap untuk menjalankan bisnis forex dan komoditi ini gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak Nofri tuh membagi-bagi tentang emosi, tentang psikologis, mengenal diri sendiri lah ya, untuk bisa itu tadi trading tenang, senang, aman, nyaman. Betul. Bersama Pak Nofri. Nah, itu gimana tuh Pak Nofri? Oke, kalau itu yang pertama, kita harus sadar diri, tahu diri. Kita ini kapasitasnya pada saat kita trading masih pemula atau sudah profesional atau pakar. Itu yang paling penting, Pak. Karena kadang-kadang ya, para pemula ini terprovokasi dengan misalkan benar orang tersebut sudah profesional.
Kalau yang bohong sih kita udah nggak usah bicarakan Iya, lagi lah Pak, iya, yang iya. flexing. Taruhlah, misalkan ada seorang profesional yang baik, terus dia entry dengan lot tertentu. Oke. Kita nggak sadar, kita ikut. Makanya saya paling ngeri Pak, kalau menyampaikan sesuatu ke publik, mengikuti saya sendiri, tidak menyesuaikan dengan audiens. Iya, iya, iya. Takutnya mereka semua ini nggak punya filter. Iya, benar, benar, benar. Saya masuk satu lot, pada masuk satu lot. Mentalnya Pak Nofri aja tuh udah beda ya dengan Oke, tentunya kan murid-muridnya. jam terbang, pengetahuan, pengalaman, belum lagi kan kita kan bisa saja sudah trading dari profit. Sementara yang baru masih trading dari modal. Sudah berbeda loh, seperti kita dagang kan. Nah, jadi harus kita pahami kedudukan kita nih saat ini masih pemula atau sudah profesional, dan jangan berharap hasilnya sama. Karena Iya, kalau iya. hasilnya sama, dunianya tidak adil, Pak. Iya, iya, iya. Dalam bisnis trading ini memang ada faktor juga yang namanya beginner luck ya. Kita Betul. kadang-kadang lupa sama itu ya, Pak. Betul. Masa profesional misalkan sudah 10 tahun trading, profitnya 30% setahun, tiba-tiba pemula yang baru hari ini buka account, klik buy sell, pengennya 100% setahun. Bagaimana kalau itu terpenuhi, kan terjadi keguncangan. Iya, iya, iya. Maka itu tadi yang saya bilang tadi, memang perlu dipahami bagaimana kesiapan kita mengenali diri kita, apakah kita sudah siap secara mental, secara ilmu, ya secara emosi, apakah sudah siap untuk menjalani bisnis ini, itu juga penting ya Pak Nofri ya. Jadi kembali lagi, sadar diri itu penting, Pak. Bahwa ya saya baru mulai dagang. Iya. Saya baru mulai merintis karir sebagai pengacara, sebagai dokter. Tidak bisa sama dengan orang-orang yang sudah 10 tahun malang melintang. Iya. Kemudian, saya juga harus menjelaskan definisi pemula itu seperti apa sih, Pak? Oke. Bahwa yang dimaksud dengan pemula itu pertama jelas baru masuk dunia trading. Tapi ada pemula yang jenis kedua, Pak. Yaitu Apa tuh? orang yang sudah trading dengan waktu yang bervariasi, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, tapi nggak pernah bisa profit konsisten. Oke. Ini pemula juga sebetulnya, Pak. Karena dunia trading ini memang daya tariknya tinggi, Pak. Iya, iya. Kalau Pak Ade buka bengkel, bengkel nggak bisa profit dalam kurun waktu 1 tahun, Pak Ade mungkin quit Iya. dari Berhenti dunia ya. otomotif tersebut. Oke. Tapi di dunia trading, banyak sekali saya temukan orang-orang yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun trading nggak profit-profit. Puluhan tahun Pak makan ada di Monex ini. Nah ini sebetulnya Tapi masuk pemula, Pak. Iya, iya, iya. Cuma dia tidak akan mengakui bahwa diri dia pemula. Iya. Karena asumsi dia yang dimaksud dengan pemula baru Iya. masuk dunia trading. Kadang-kadang saya sebagai wakil pialang juga bukan memberi nasihat ya, sebenarnya memberi masukan bahwa Pak, coba Pak belajar dulu, coba ikut edukasi dari Monex atau dari edukator di luar sana gitu ya, agar Bapak bisa lebih mengontrol money manajemennya. Betul, Ya Pak. jawaban mereka kadang-kadang, udahlah nggak usah nasehatin saya lah, saya pemain udah lama nih, selalu begitu. Tapi ya top up terus, margin call top up lagi, nggak. Kalau saya kan menjawab seperti itu kan dengan, Pak, kan sayang uangnya dibuang-buang. Kalau memang itu bisa didaya gunakan, kenapa enggak? Dan konsep berpikir orang kaya yang benar-benar uang itu diperhitungkan supaya tidak sia-sia. Mestinya kan seperti itu. Oke. Orang kaya yang sungguhan, bukan yang flexing, kan pola berpikirnya seperti itu. Saya mengeluarkan uang sekian, kira-kira kalau ini bukan sumbangan bentuknya, tetapi ini bisnis menghasilkan return berapa. Oke. Nah, makanya kita masuk aspek psikologis dulu sedikit, bahwa harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ini dasar Iya, pemikiran. benar. Karena saya sudah berapa kali katakan, di ajaran agama apapun, dan saya sudah pelajari banyak agama dalam kaitannya dengan investasi, tidak ada yang mengajarkan menjadi kaya langkau dengan cepat. Dengan mudah, benar. dengan tanpa usaha. Jadi kalau Anda berkeinginan mendapatkan uang besar cepat mudah, maka sebenarnya itu bertentangan dengan ajaran agama. Bertentangan dengan ajaran agama dan bertentangan juga sebenarnya dengan bisnis apapun ya Pak. Yes. Pak Nofri ya. Makanya itu Iya. menjadikan dasar kita.
Jangan sampai kita berkeinginan sekali lagi untuk greedy. Ya, greedy, terus apa overconfidence ya, Pak Nofri ya. Oke, selanjutnya apa resiko maksimum per entry itu 1%, itu gimana sih Pak Nofri menyiasatinya itu value at risk Oke. 1% itu?